Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan sudah tanggal 29 September, berarti sudah ada di penghujung bulan September. Berarti kita bisa mengakhiri juga tema kita di bulan ini, tema gereja, yaitu umat yang memuji dan menyembah. Jadi banyak jemaat juga yang sempat ngerasa ya bahwa memuji dan menyembah itu mungkin seputar musik saya dan sebagainya. Tapi kita juga udah banyak banget, apalagi dari khotbah-khotbah Bapak Gembala juga ngebahas pujian penyembahan, gak cuma lagu-lagu nih, tapi dari tarian-tarian atau mungkin sound multimedia juga bagian dari pujian dan penyembahan. Pokoknya apapun yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan itulah bagian dari memuji dan menyembah. Dan kita kayaknya bagus juga nih kalau di akhir acara ini, di akhir bulan ini kita akan bahas-bahas banyak, tanya-tanya banyak seputar tema ini, umat yang memuji dan menyembah. Sama siapa? Pastinya one and only, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yudi Murid. Selamat malam Kak, apa kabar Kak? Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik Antiokers semua. Selamat kita bertemu di dalam acara Antioquia Creative Talks, dan ya tentunya bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan ini juga boleh menjadi bagian dan kita boleh semakin mendalami dan mengerti tentang arti pujian dan penyembahan, khususnya tentang tema umat yang memuji dan menyembah. Dan pasti bakal banyak banget yang kita bahas ya hari ini ya Kak ya. Pokoknya Banget. kita hajar bareng-bareng, dan mungkin kita harapkan semua pertanyaan-pertanyaan ini mewakili Antiokers juga yang ada di rumah. Dan mungkin kalau misalnya ingin bertanya-tanya boleh di komen di bawah di YouTube kita, nanti kita akan angkat juga ke Bapak Gembala supaya bisa dijawab mungkin secara langsung gitu. Siap. Langsung saja kita masuk ke Q&A kita hari ini Kak. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya di opening, bahwa kita akan bahas tentang tema bulan ini Kak, yaitu umat yang memuji dan menyembah di bulan September. Boleh tanya nggak sih Kak, sebenarnya kalau dari Kak Yudi sendiri membuat tema umat yang memuji dan menyembah ini, visi dan misinya itu kira-kira seperti apa Kak? Ya, yang pasti setiap kali kita mau membuat tema, ya, pasti kita berdoa, ya, kami berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan, dan kemudian juga akhirnya tema dapat dirumuskan dan sekiranya dapat menjadi tema yang disampaikan secara bertahap kepada jemaat melalui khotbah setiap minggu. Dan diharapkan juga melalui berbagai kegiatan serta acara-acara yang berada di Antioquia. Jadi untuk September ini memang temanya adalah umat yang memuji dan menyembah. Ya, latar belakangnya adalah hari-hari ini kita beribadah secara formal terbatasi. Ya, kita tidak bisa beribadah di gereja seperti beberapa waktu yang lalu. Ya, kapasitas kita tidak dibatasi, kemudian juga keberadaan kita tidak dibatasi. Tetapi karena adanya pandemi ini kita semua menjadi terbatas, bahkan juga kita beribadah di rumah dan sebagainya. Nah, visinya dan misinya adalah supaya jemaat tetap memiliki satu sikap untuk memuji dan menyembah Tuhan secara benar. Karena memang akan berbeda pujian dan penyembahan secara formal kita berada di gereja, dan berbeda ketika kita di rumah. Tetapi sikap itu bisa dibangun. Penghormatan, penghargaan kita kepada Tuhan itu tetap bisa dibangun sekalipun kita memang beribadah di rumah. Nah, ini memang perlu penyesuaian dan sebagainya. Tetapi hal yang penting lagi memang kita tidak boleh kehilangan fokus dan pandangan kita yang benar kepada Tuhan. Bahkan dalam konsep besarnya pujian dan penyembahan itu adalah berangkat dari kehidupan kita sendiri. Jadi pujian dan penyembahan memang dalam konsep besarnya tidak lagi berbicara tentang menyanyi, bermain musik, menari dan sebagainya, layaknya aktivitas kita seperti di gereja. Tetapi pujian dan penyembahan itu lahir dari segenap aspek kehidupan kita. Karena memang itulah sebenarnya yang dirindukan dan dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hakikat umat yang memuji dan menyembah adalah kehidupan kita sendiri, ya, yang selalu rindu, yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu ingin untuk bersekutu, memuji, menyembah, berbicara kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu kita kepada Tuhan. Dan itulah sebenarnya konsep pujian dan penyembahan.
seperti itu. Garis bawahi berarti rindu dekat dan bersekutu dengan Tuhan ya Kak, ya, Betul. berarti ya. Jadi nggak cuman ya tadi pelayanan kita atau apapun, yang penting hasrat dalam tubuh kita yang mau untuk dekat kepada Tuhan, itulah kunci dari pujian dan penyembahan ya Kak, ya. Betul. Kalau misalnya kita pengen elaborasi lebih lanjut, mungkin dari historinya kali ya, Iya. pujian penyembahan tadi, bentuk-bentuk pujian penyembahan yang ada selama ya dari awal manusia diciptakan sampai saat ini. Kapan mulainya pujian penyembahan itu kayak gitu? Ya, kalau kita melihat Alkitab, pujian dan penyembahan itu sudah berada di dalam kekekalan, ya. Jadi sebelum segala sesuatunya dijadikan dan diciptakan, sudah ada pujian dan penyembahan. Dan itu Alkitab banyak sekali memberikan contoh atau memberikan tulisan-tulisan catatannya tentang pujian dan penyembahan yang terjadi di dalam sorga, di dalam kekekalan itu sendiri. Ya, contoh di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-6 saya bacakan. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Aktivitas penyembahan terjadi di sorga, dan itu sudah berlangsung dari atau sebelum dunia itu dijadikan. Ya, contoh ayat yang lain lagi adalah Mazmur 93 ayat 2 dikatakan, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Nah, berbicara tentang tahta, berbicara tentang ya tahta atau kerajaan, itu sangat dekat dengan apa yang disebut pujian dan penyembahan. Karena kita mengerti, karena kita tahu bahwa aktivitas pujian dan penyembahan dilakukan di sorga, sehingga kemudian pola itu akan dibawa oleh Allah ketika Allah juga mau menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi dari kekekalan pujian dan penyembahan itu ada, ya, dan kita harus mengerti bahwa esensi dari pujian dan penyembahan itu adalah hidup persekutuan, ya. Jadi hidup di dalam sebuah persatuan. Di dalam hidup persekutuan itu ada aktivitas pujian dan penyembahan, ya. Di dalam persekutuan itu ada aktivitas pujian dan penyembahan, dan kemudian ya persekutuan atau kesatuan itu diturunkan oleh Allah ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, dan kemudian ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, maka di dalam kehidupan Adam dan Hawa ada juga persekutuan, ada juga kesatuan, dan disitulah termasuk adanya pujian dan penyembahan. Nah, Sakti bicara tentang persekutuan atau bicara tentang kesatuan, Allah sudah berbicara tentang dirinya, ya, tentang dirinya yang bersifat menyatu, atau tentang dirinya yang bersifat kesatuan. Ya, contohnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ya, bahasa kita itu adalah bahasa kesatuan, bahasa persekutuan. Ya, jadi ketika ada persekutuan yang di sorga itu, dan kemudian mereka atau Allah berkehendak untuk menjadikan segala sesuatunya, dalam ayat 26 ini adalah manusia, maka di situ terlihat bagaimana pola kesatuan itu kemudian diturunkan kepada manusia. Jadi kata baiklah kita ini menggambarkan tentang kesatuan yang ada di sorga, yang di dalamnya ya termasuk aktivitas pujian dan penyembahan yang tentunya dilakukan oleh makhluk sorga pada waktu kekekalan itu, ya. Ketika segala sesuatunya belum diciptakan, maksud saya ketika segala sesuatunya ada di dalam kekekalan. Jadi kata kita itu menggambarkan tentang kesatuan sorga yang akan diturunkan oleh Allah kepada manusia. Dan di dalamnya ada aktivitas pujian dan penyembahan. Ya. Dan kemudian kesatuan ini dikehendaki oleh Allah untuk ada di bumi. Dan sampai kepada akhirnya Allah pun menginginkan tentang pola kesatuan itu ada,
Ya, jadi sebenarnya Sakti kalau dari kita teliti Alkitab itu dari awal, kemudian isi Alkitab itu berjalan dalam sejarah manusia dan sampai kepada kitab Wahyu, isinya hanyalah berbicara tentang persekutuan, kesatuan. Di dalamnya ada pujian dan penyembahan. Ya, contoh misalnya di Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, ya, ini Yohanes berkata di Pulau Patmos atau menuliskan tulisan-tulisan ini, pewahyuan ini, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dimulai dari kesatuan, di Taman Eden ada kesatuan, kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, anugerah Allah pun berlaku di dalamnya, dan usaha Allah untuk memulihkan kesatuan itu terus berjalan sampai kemudian di dalam kitab Wahyu kita lihat lagi kesatuan antara umat dengan Allah atau umat tebusannya dengan Allah yang sudah menebusnya. Seperti itu Sakti. Berarti dari zaman Adam dan Hawa, Kak. Berarti waktu Taman Eden berarti ya. Betul. Pada saat Taman Eden. Iya. Berarti bisa secara langsung bisa saya tanya gini nggak sih Kak sebenarnya? Berarti dari Taman Eden itu sudah ada pujian dan penyembahan berarti? Di Taman Eden sudah ada pujian dan penyembahan. Tetapi kita secara formal mungkin tidak bisa menemukan atau tidak dapat menemukan kata Adam dan Hawa bernyanyi misalnya. Adam dan Hawa bermain musik, bermain rebana. Kemudian ya hal-hal yang terjadi di dalam umat Israel atau dilakukan dalam penyembahan umat Israel, karena konteksnya pada waktu itu belum seperti itu. Bagaimana kita dapat mengartikan bahwa Adam dan Hawa hidup dalam pujian dan penyembahan? Dari kata persatuan itulah kita dapatkan, ya, konteks pujian dan penyembahan tidak bisa lepas dari konteks persatuan dan persekutuan dengan Allah sendiri, ya. Seperti saya sekarang dengan Sakti, ya, saya ada dan menyatu dalam acara ini. Konteks kita adalah mengobrol, ngobrol seperti itu. Tapi sebenarnya kan kita ada dalam sebuah kesatuan, ya, kesatuan dalam acara ini. Jadi konteks persekutuan, konteks kesatuan itu ada di dalam Taman Eden, dan disitulah kemudian kita dapat melihat dan mempunyai gambaran bahwa Adam dan Hawa itu melakukan pujian dan penyembahan. Dan ada beberapa petunjuk yang Alkitab katakan di dalam ayat-ayat ini, ya, contoh di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ada bentuk di mana manusia diberikan sebuah wewenang dan tanggung jawab. Dan di dalam kata mengusahakan dan memelihara taman itu, luar biasanya Alkitab sudah menggambarkan tentang kata ibadah di sana. Karena kata mengusahakan di dalam terjemahan aslinya ditulis dengan kata avad. Kata avad ini kemudian berkembang sedemikian rupa dan kemudian masuk menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal dengan kata ibadah atau ibadat. Ya, jadi dari kata mengusahakan, ya, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa atas perintah Allah. Dan kemudian berkembang sedemikian rupa muncul kata ibadah. Jadi bentuk usaha, bentuk tanggung jawab Adam dan Hawa untuk mengusahakan serta memelihara taman itu, itulah ibadah yang sudah dilakukan oleh mereka. Itulah pujian dan penyembahan yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa di taman itu. Ya, contoh lain lagi dari kitab Kejadian ini dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi perhatikan bahwa pola kesatuan itu diturunkan oleh Allah ke Taman Eden dan kemudian harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Adam dan Hawa.
Jadi kesatuan sorga yang Allah sudah lakukan dari kekekalan. Ya, di dalamnya ada aktivitas pujian dan penyembahan. Kemudian Allah turunkan ke tengah-tengah dunia atau dalam proses penciptaan itu supaya manusia hidup dalam sebuah konsep kesatuan seperti yang terjadi di sorga. Jadi pujian dan penyembahan yang terjadi di bumi ini merupakan potret dari pujian dan penyembahan yang ada di sorga. Dan itu tergambar dari apa yang sudah dilakukan sebagai aktivitas kehidupan Adam dan Hawa ketika mereka ada di Eden. Ya. Satu lagi di dalam Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8 firman Tuhan berkata, ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi rupanya Allah hadir di dalam taman itu. Untuk apa? Untuk bersekutu, untuk bersatu, untuk bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa, ya, untuk berbicara, untuk berbincang, untuk melihat aktivitas pekerjaan yang Adam dan Hawa sudah lakukan selama ada di Taman Eden itu. Tanggung jawab seperti apa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Ya, jadi sudah terlihat bahwa di dalam persekutuan itu ada pujian dan penyembahan kepada Allah. Di dalam persekutuan itu ada sebuah konsep hidup berdampingan dengan sesama. Ya, dan di dalam persekutuan itu ada konsep hidup manusia dengan lingkungannya. Jadi persekutuan antara manusia dengan Allah, persekutuan dengan manusia, ya, antara manusia dengan manusia, persekutuan antara manusia dengan lingkungannya. Itu adalah pola persekutuan yang Allah rancangkan dari awalnya. Ya, persekutuan dengan Allah sifatnya mungkin aktivitasnya adalah pujian dan penyembahan. Ya, bentuk persekutuan dengan manusia bentuknya adalah saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Persekutuan antara manusia dengan lingkungannya adalah dalam bentuk mengusahakan serta memelihara taman itu sedemikian rupa. Jadi lihat polanya, dari kekekalan diturunkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa di Eden. Supaya apa? Supaya generasi manusia bisa mengambil pola persekutuan itu, bisa mengambil pola persatuan itu yang Allah sudah berikan contohnya di dalam kekekalan itu. Dan di dalam aktivitas persekutuan itu, ya, ketika dikaitkan dengan Allah, pasti ada pujian dan penyembahan di dalamnya. Seperti itu, Sakti. Berarti bentuknya salah satunya tadi adalah persekutuan dan mereka mengusahakan taman itu juga termasuk dalam pujian penyembahan. Betul. Ya, tiba aku pengen ini Kak, apalagi kita udah bahas tadi dari Kejadian 3 ayat 8 tadi tentang bagaimana Tuhan sebenarnya ada di taman itu melihat apa yang mereka lakukan sebenarnya. Dan ternyata mereka seperti melalai dalam sedikit tanggung jawab mereka dan mereka pun jatuh ke dalam dosa. Nah, saat kondisinya kan jatuh dalam dosa ini kan sebenarnya sampai sekarang. Iya, betul. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, setelah bentuk tadi ya mereka melalaikan tanggung jawab mereka dalam mengusahakan taman itu, artinya semacam menginikan kepercayaan Tuhan kepada mereka gitu kan. Ya. Bentuk pujian penyembahannya apakah berubah dari yang sebelumnya? Harusnya kan berarti kan ada perubahan nih Kak. Nah, bentuknya kira-kira seperti apa setelah kejadian jatuh dalam dosa itu? Iya, konteksnya pasti mengalami perubahan, tetapi esensinya tetap. Ya, jadi hidup manusia itu haruslah menjadi, ya, pujian dan penyembahan. Manusia harus tetap, ya, dapat bersekutu dengan Allah, dengan sesamanya dan juga dengan lingkungannya, ya. Jadi memang persekutuan dengan Allah, hidup dalam sebuah pola persatuan, ya, antara umat dengan Allah itu merupakan benang merah dari segala sesuatu yang kemudian kita sebut dengan pujian dan penyembahan. Ya, jadi ketika kita berkata bahwa hidup ini adalah sebuah ibadah,
hidup ini adalah sebuah pujian dan penyembahan. Hal ini memang sepenuhnya dapat saya katakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Karena memang hidup kita itu harus dibawa kepada Allah untuk melakukan pujian dan penyembahan. Ya, tidak saja dalam bentuk formal, dalam gambaran menyanyi, bermain musik, memuji dan sebagainya. Tapi hidup dalam kebenaran itulah yang disebut dengan persekutuan, yang disebut dengan ibadah juga kepada Tuhan. Nah, setelah peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, ya tentunya ada perubahan-perubahan di sana. Dan sekarang kita melihat bahwa persekutuan dengan Allah itu menjadi rusak. Ya, persekutuan dengan sesama itu juga menjadi rusak. Tetapi anugerah Allah tetap ada di dalam kehidupan manusia yang berdosa itu. Sehingga di dalam Kejadian pasal yang keempat kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk ibadah manusia pada awalnya terjadi di muka bumi. Ketika peristiwa apa? Ketika peristiwa Kain dan Habel mempersembahkan korban. Nah, di situ sudah ada pola ibadah. Ya, manusia berusaha untuk katakanlah memperbaiki persekutuannya dengan Allah. Kain dan Habel melihat dari siapa? Pasti Kain dan Habel melihat dari Adam. Karena mereka adalah anak dari Adam. Pola ini turun kepada Kain dan Habel. Tetapi manusia ada dalam lingkup dosanya. Jadi sebuah pujian dan penyembahan atau ibadah berusaha dilakukan oleh manusia pada waktu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi anugerah Allah tetap terjadi pada waktu itu. Dan kita sudah lihat Kain dan Habel membawa persembahan kepada Allah. Ya, mereka memberikan korban, mereka memberikan seperti upeti atau hadiah kepada Allah untuk dapat bersekutu, untuk dapat ya kembali bersatu. Dan ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tetap membuka dirinya untuk dapat dihampiri oleh manusia. Ya, jadi dalam keberdosaan ini harus ada sesuatu yang diberikan kepada Allah. Harus ada sesuatu yang dikorbankan kepada Allah. Ya, dan umumnya sakti hal itu terjadi dengan korban sembelihan binatang, dan pola itu terus berjalan sampai kepada nanti ada umat Allah yang disebut sebagai bangsa Israel yang melakukan korban persembahan kepada Allah. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita dapat membagi masa ini ke dalam dua bagian, ya, di dalam zaman Perjanjian Lama, di dalam zaman pra-Israel atau di dalam zaman pra-Taurat. Kita sudah menemukan pola ibadah, pola penyembahan, pola persekutuan antara Allah dengan manusia mulai dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kemudian kalau kita telusuri lagi di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26 ada keturunan Adam yang lain yang bernama Set, dikatakan mereka memanggil nama Tuhan. Ya, jadi sudah ada di situ. Ya, kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran setelah air bah. Sebelumnya ada Henokh, leluhur dari Nuh, yang dikatakan Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi pola ini terus berjalan dalam orang-orang yang memang kemudian memperlihatkan kehidupan yang benar. Ya, ada korban yang dipersembahkan, ada ibadah yang coba dijalankan oleh mereka. Allah tetap membuka ya keberadaan dirinya untuk dihampiri oleh manusia. Tetapi memang konteksnya sedikit berbeda dengan ketika Adam dan Hawa ada di Eden. Sepertinya Adam dan Hawa bebas datang untuk bercengkrama dengan Tuhan. Ya, bercakap-cakap. Ketika Allah datang, Allah berjalan bersama dengan mereka. Ya, Allah bertanya bagaimana taman ini dipelihara dan sebagainya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pola ibadah itu ya mengalami sebuah perubahan. Pasti ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh manusia karena konteksnya manusia sudah berdosa.
Dari Nuh turun kepada Abraham. Abraham kemudian juga membangun mesbah-mesbah korban bagi Tuhan di berbagai tempat di negeri perjanjian. Dan dikatakan dia hidup dekat dengan Allah sebagai gambaran ya persekutuannya dengan Allah. Ya, aktivitasnya adalah membakar korban, membangun mesbah dan sebagainya. Tetapi gambaran bahwa dia adalah orang yang dekat dan bersekutu dengan Allah. Sampai kemudian muncul satu bangsa yang disebut Israel, dan itu merupakan keturunan dari Abraham, yang kemudian Allah memformalkan ya bentuk ibadah itu harus dilakukan oleh umat Israel. Ya, ada persembahan secara khusus yang diatur sedemikian rupa. Ya, ada waktu-waktu ibadah yang diatur dalam ketetapan, dalam hukum dan sebagainya. Terus itu berjalan dalam sejarah perjalanan Israel. Ya, sampai kemudian Israel berada di tanah perjanjian mereka, sampai kemudian Israel membangun sebuah bait Allah yang begitu megah pada zaman Raja Salomo, sampai kemudian bait Allah itu diruntuhkan, ya, sampai kemudian dibangun kembali. Israel tetap menggambarkan pola kehidupan beribadah kepada Tuhan, dan terus seperti itu keberadaannya. Ada korban yang dibakar, ada hari-hari, ada upacara-upacara, ada ketentuan, ada pakaian, ada alat musik yang harus dipakai dan seterusnya. Ada bentuk formalitas dari sebuah ibadah yang dilakukan oleh Israel. Tetapi benang merahnya tetap dapat kita lihat mulai dari kekekalan ketika manusia ada di Eden, ketika manusia pertama atau manusia awal-awal Adam dan Hawa hidup di dunia, polanya terus ada. Ya, polanya adalah pola hidup yang bersekutu dengan Allah. Seperti itu, Sakti. Tetap gak lepas ya. Secara ininya maknanya tetap sama, persekutuan, tapi mungkin memang karena jatuh dari dosa itu ada yang berubah ya, kayak seperti tadi disebutkan korban bakaran, upacara dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita banyak juga ya, Antiochus banyak dengar juga bersama-sama histori dan juga bentuk-bentuk yang sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala, bahwa ternyata ujian penyembahan itu memang udah udah dilakukan oleh zaman dulu, bahkan setelah jatuh dalam dosa pun bentuk-bentuknya kelihatan gitu, baik korban bakaran sebagainya, dan harusnya sampai sekarang ini gitu kayak. Mungkin pertanyaan terakhir akan kita lihat dari histori dari awal kekekalan sampai sekarang ini. Kalau di zaman anugerah sekarang ini Kak, konsepnya kira-kira yang berubah dari yang sebelumnya seperti apa? Ya sekarang kita hidup dalam zaman anugerah ya. Kita orang Kristen biasanya menganggap zaman sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kemudian kepada era kita sekarang ya, sampai kepada masa depan kita itu sebagai sebuah anugerah. Era di mana benar-benar pintu kemurahan Allah dibuka. Disebut anugerah juga, Allah dalam tanda kutip memberikan sebuah keleluasaan, kebebasan dalam bentuk atau dalam format ibadahnya. Jadi Sakti, ketika kita melihat zaman pra-Taurat, kemudian kepada zaman Taurat atau zaman Israel. Pra-Taurat itu adalah sebelum Israel hadir ya, itu bicara tentang bapak-bapak leluhur dari Israel, mulai dari Adam, kemudian Habel, Set, ya, Henoh, Nuh, sampai kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kemudian pola itu berjalan, pola korban ya. Karena manusia berdosa, harusnya manusia mati. Ketika manusia mau bersekutu dengan Allah, mau berjumpa dengan Allah, ada sesuatu yang kemudian diberikan. Artinya ada pola pertukaran. Jadi manusia yang mati harus mempersembahkan yang hidup. Ya, supaya apa? Supaya manusia berkenan kepada Allah. Supaya ibadahnya menjadi ibadah yang diterima. Supaya manusia dapat melangsungkan persekutuan dengan Allah secara baik. Ya, dan pola itu berjalan dalam kehidupan Israel. Terus seperti itu. Dan sampai pada waktunya, ya, Allah harus menggenapkan bentuk ini, ya. Pola penyembahan atau pola korban, Allah menurunkan rahmat-Nya, ya, tidak saja kepada Israel, tetapi Allah juga kemudian meluaskannya kepada segenap bangsa. Ya, kepada segenap bangsa yang ada di atas muka bumi ini.
Dan kemudian Allah memberikan pintu rahmatnya, Allah memberikan sebuah konsep anugerah, ya, manusia tidak lagi harus mempersembahkan korban sembelihan atau korban binatang. Karena pada prakteknya juga Israel banyak menyeleweng terhadap pola-pola seperti itu. Sakti tentu ingat ketika Yesus marah di bait Allah, Ya. karena pola penyembahan mereka sudah tidak lagi berkenan di hadapan Allah, ya. Jadi binatang atau korban-korban sembelihan itu sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dikatakanlah dimodifikasi sehingga tidak lagi memenuhi standar kehendak Allah, ya. Jadi pola-pola seperti itu sudah banyak penyelewengan oleh bangsa pilihan Allah sendiri, sampai kemudian Allah harus menggenapkan segala sesuatunya melalui apa? Ya, melalui korban yang sempurna, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi zaman anugerah ini kita tidak lagi melakukan sebuah proses penyembelihan binatang, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Israel atau oleh mereka leluhur kita pada zaman pra-Israel, mempersembahkan korban dan kemudian membakarnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Allah sudah menggenapkan korban itu di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus, ya, kita percayai Allah yang turun ke tengah dunia ini untuk mengambil rupa manusia. Dan dialah menjadi korban yang sempurna. Dia yang kemudian mati dan dipersembahkan melalui peristiwa salib. Tetapi dia juga yang bangkit. Ya, jadi dia mati gambarannya sebagai bentuk penebusan dosa kita. Kemudian dia yang bangkit untuk memberikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Pada waktu zaman sebelum Yesus, binatang yang mati supaya, ya, ada pertukaran, ada penebusan, ya. Tetapi pada zaman anugerah ini Yesus yang mati untuk menjadi penebusnya, untuk kemudian menggantikan, menukar, harusnya kan kita yang mati. Tetapi kemudian Yesus yang mati di kayu salib, dan kemudian terjadi proses pertukaran itu, dan sekarang kita hidup di dalam sebuah anugerah dan tanggung jawab untuk hidup di dalam ibadah itu tetap ada, Sakti. Tetap ada. Sekalipun kita tidak melakukan, ya, korban-korban sembelihan lagi, karena Yesus sudah menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Tapi tanggung jawab dan aktivitas ibadah serta pelayanan kita tetap harus berjalan sesuai dengan konteks yang diminta oleh Allah pada zaman perjanjian baru atau pada masa anugerah ini. Nah, sebelumnya kita mau lihat ayat terlebih dahulu, Sakti. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-17, ya. Kalau kita melihat mundur bahwa korban dan kemudian upacara-upacara orang Israel adalah bagian dari ketentuan hukum atau dari undang-undang Taurat yang berlaku dalam hidup mereka, ya. Yesus berkata seperti ini dalam Matius 5 ayat 17. Dia katakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi Yesus korban yang sempurna itu, dia menggenapi korban-korban yang sudah ada dalam zaman perjanjian lama. Ya, itu bayangan atau itu gambaran dari korban yang sempurna yang akan dilakukan oleh Yesus pada masanya. Ya. Kemudian dalam Roma 6 ayat yang ke-10, firman Allah berkata seperti ini, "Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah." Ya, jadi Yesus mati hanya satu kali dan kemudian dia hidup. Ya, orang Israel setiap kali mau beribadah kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan korban. Berulang kali mereka mempersembahkan korban. Sekian banyak mereka beribadah dalam satu tahun, sekian banyak juga korban yang harus dipersembahkan. Ya, tetapi dalam konteks sekarang, apalagi ketika pintu anugerah dibuka sedemikian luasnya oleh Allah, ya, Allah kemudian juga mengerti akan problem-problem hidup manusia. Ya,
ketika manusia sudah semakin berkembang sedemikian rupa, Allah mengerti berbagai kesulitan itu. Dan kemudian kalau misalnya kita hanya terpaku beribadah di Yerusalem, ya kita bawa korban-korban binatang ke Yerusalem dengan jumlah orang sedemikian rupa, bagaimana gambarannya? Akhirnya Allah kemudian menggenapi itu, dan penggenapan Allah atas korban yang sempurna itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 juga firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Tapi Yesus dikatakan tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya, jadi kalau kita melihat benang merahnya selalu ada, benang merahnya selalu ada. Ya, ketika manusia berdosa dia harus mempersembahkan korban. Sampai sekarang pun, ya gambarannya kita mempersembahkan korban. Tapi korban kita bukan kepada korban bakaran seperti yang dilakukan oleh Israel tempo dulu. Tetapi korban itu sudah dilakukan oleh Yesus. Dan korban apa yang sekarang kita bawa? Ya, korban yang kita bawa adalah diri kita sendiri. Untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk membawa diri kita sebagai sebuah persembahan yang hidup di hadapannya. Sakti ingat khotbah saya kurang lebih 2 minggu yang lalu ketika saya mengangkat tentang Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu oleh kemurahan Allah aku mendorong kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sekarang yang dibawa adalah diri kita. Ya, Yesus sudah mati sebagai prasyarat dari ibadah kita, sebagai prasyarat dari persekutuan kita dengan Allah, dan kemudian sekarang kita yang membawa persembahan itu tidak lagi binatang. Karena binatang sudah diwakili oleh Yesus. Tetapi tanggung jawabnya adalah dari diri kita untuk datang kepada Allah. Dan sekarang dikatakan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai sebuah persembahan yang hidup. Seperti itu. Jadi polanya sama. Ya, persekutuannya tetap terlihat dari kekekalan sampai sekarang ini. Bahkan sampai nanti ketika kekekalan itu akan terjadi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pola korban itu ada, sekarang pun ada. Pola persembahan itu ada, sekarang pun pola persembahan itu ada. Tapi modelnya menjadi berbeda. Seperti itu, Sakti. Berarti salah satu tujuan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah itu tadi kayak sebagai jembatan kita untuk bisa bersekutu, betul, bisa jembatan menyembahnya. Ya. Ya, berarti artinya Tuhan Allah sendiri menyerahkan anak satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus itu bahkan dengan tujuan supaya kita tidak berkorban seperti binatang-binatang lagi berarti kayak. Betul. Kita tidak terpaku lagi kepada korban binatang, korban seperti itu. Karena terbayang Sakti, begitu banyak ya manusia pada zaman ini dan sudah tersebar ke seluruh dunia. Kalau mereka ya memakai pola dengan apa yang dilakukan seperti Israel pada zaman Taurat, seperti itu terbayang kesulitannya. Ya, setiap kita ibadah kita harus membawa korban. Sementara kita beribadah setiap minggu. Bahkan setiap hari kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang beribadah. Ya. Nah, ini menjadi sebuah penggenapan ketika Yesus berkata sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24 dia berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh.
Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Israel zaman dulu dia harus melakukan ibadah atau melakukan korban persembahan secara formal, ya, harus berada di kemah suci atau berada di bait Allah yang terletak di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata bahwa sekarang tidak lagi beribadah pada satu tempat, ya, beribadah pada tempat-tempat yang memang seperti yang Israel lakukan. Tetapi akhirnya semua tempat bisa menjadi tempat pujian dan penyembahan kepada kita. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di dalam rumah, ya, di dalam kamar kita, di dalam tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita dapat menyembah kepada Allah. Bahkan kalau dalam konteks yang jauh lebih luas, jauh lebih lengkap, kalau kita mau lihat bahwa hidup kita itu adalah ibadah, hidup kita itu adalah pujian dan penyembahan, berarti setiap gerak, setiap aktivitas kita itu harus menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ya, jadi konteksnya sekarang dan konsepnya sudah sedemikian rupa disebut anugerah karena memang dibuka pintu kemurahan, ya, pintu kemudahan bagi umat, tetapi bukan menjadi murahan. Bukan umat juga menjadi semena-mena terhadap pujian dan penyembahannya. Tetapi bayangkan setiap langkah menjadi setiap langkah penghormatan kita kepada Allah. Seperti itu Sakti. Siap. Berarti ya seperti yang dibilang Pak Gembala ya, Antiokers ya, bahwa kurang lebih bukan hidup kita, mungkin ada orang bilang hidup kita untuk menyembah, tapi mungkin lebih besar daripada itu adalah hidup kita lah penyembahan. Betul. Itu berarti kayak bagian dalam hidup kita. Jadi saat kita ingat bahwa ketika kita melakukan kayak mungkin ngeliat duit jatuh kita ambil dan nggak ngaku gitu, itu kita udah melanggar penyembahan. Betul, itu berarti kayak. Jadi memang luas banget sih. Jadi punya penyembahan itu kita baru sadar bahwa kita selalu ngeliat konser-konser gitu, apalagi anak muda gitu, praise and worship segala macam. Kita makanya selalu mengkonsepkan bahwa itu adalah bentuk penyembahannya ya sebatas itu gitu. Padahal sebenarnya kita bisa lakukan itu bahkan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu. Bisa jadi penyembahan. Iya betul, salah satunya memang betul kita menyanyi, bermusik, kita melakukan ibadah dalam kemeriahan kita, ya, disebut dengan ibadah raya memang karena kita melakukannya secara raya, secara meriah seperti itu tuh betul. Tapi itu adalah bagiannya. Dan memang harus kita lakukan sebagai umat Kristen seperti itu. Ya, dalam masa keterbatasan ini juga kita melakukannya di rumah, tetapi kita tidak kehilangan, ya, semangat kita untuk menyembah Tuhan. Ya, sekarang fasilitas memang disediakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Gereja kita juga melakukan siaran secara online dan kemudian dapat menjangkau jiwa-jiwa yang ada di rumah, baik jemaat kita atau mungkin, ya, penonton-penonton dari saluran YouTube kita dimanapun mereka berada. Mereka tetap dapat melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing, ya. Tetapi saya mau menggambarkan bahwa sebenarnya kehidupan kita lah ibadah itu. Betul. Jadi setiap langkah seperti tadi Sakti katakan, ya, bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dan bentuk kasih kita juga kepada sesama. Dan jangan salah Sakti, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan, ketika kita memelihara lingkungan kita sebaik-baiknya, itu juga merupakan sebuah bentuk persembahan yang benar kepada Tuhan, ya. Karena kita tahu alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Kalau lihat dari mandat pertamanya, peliharalah taman itu. Ya, kita harus memelihara lingkungan hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Memang akhirnya luas sekali bentuk ibadah, bentuk pujian dan penyembahan, ya. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi hanya bermusik, hanya bermain atau hanya menyanyi selama kita berada di gereja, ya. Jadi sebenarnya keseluruhan hidup kita dari sekarang dan seterusnya itulah ibadah kita. Jadi kita memang tidak boleh main-main dengan hidup ini. Tadi firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita menjadi sebuah persembahan yang hidup. Jadi bayangkan kalau tubuh kita dibawa ke satu tempat yang tidak benar, ya, tubuh kita dibawa untuk melakukan yang tidak benar. Artinya memang persembahan atau pujian kita atau penyembahan kita kepada Allah menjadi terganggu karena keegoisan kita untuk membawa tubuh kita, untuk membawa diri kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah.
Ya, jadi gambarannya seperti itu Sakti. Jadi tetap ya itu balik lagi adalah hidup kita adalah penyembahan itu pakai tubuh kita bertanggung jawab itu kayak Betul. supaya terus kita bersekutu dengan Tuhan. Kak Yudi kita sudah banyak banget bahas tentang punya penyembahan Ya. dan ini adalah hari Selasa terakhir di bulan ini Kak. Jadi di Antioquia Craft Talks jadi mungkin kita akan tetap kasih narasumber yaitu Ya. di mana sekarang adalah Pak Gembala adalah Terima untuk kasih. kontak dengan narasumber Kak, boleh kasih pesan mungkin jadi closing statement apapun kesimpulan dari apa yang kita obrolin hari ini dan mungkin bisa tutup juga Kak dalam doa sekaligus mungkin ada jemaat kita juga yang malam ini akan beristirahat, kita akan berdoa bersama-sama. Baik. Silakan Kak. Ya. Jadi Antiochers, bahwa hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah sebagaimana firman Tuhan sudah katakan. Ya, dari awal Allah menghendaki sebuah persekutuan yang benar. Allah rindukan ya persekutuan yang benar, persekutuan yang dekat, yang intim dengan Tuhan ya. Allah rindukan supaya pola itu juga ada dalam kehidupan kita pada hari-hari ini ya. Dari semula Allah hidup dalam sebuah persekutuan di dalam kekekalan. Allah juga kemudian merindukan persekutuan itu ada di Eden ya. Adam dan Hawa hidup dalam sebuah persekutuan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah pun tetap membuka pintu anugerahnya. Allah tetap rindu, ingin bersekutu dengan umatnya. Itulah sebabnya Alkitab mencatat ada tokoh-tokoh yang kita lihat dekat dengan Allah dan hidup sesuai selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Dengan anugerahnya Allah juga memilih satu bangsa, satu umat yang disebut dengan Israel untuk kemudian hidup berdampingan, hidup selaras bersekutu dengan Allah. Ya, harapan Allah adalah Israel dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain untuk mereka juga datang kepada Allah untuk bersekutu dengan Allah. Sampai kepada masanya Allah kemudian menggenapkan segala bentuk korban, segala bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh Israel melalui korban Yesus Kristus, melalui diri Yesus Kristus, sehingga anugerah Allah itu benar-benar dapat sepenuhnya kita terima. Ya, hari ini kita hidup dalam sebuah kemurahan. Allah membuka pintu rahmatnya begitu besar kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya kita untuk semakin benar dalam ibadah. Inilah waktunya untuk kita hidup semakin benar dalam pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan tidak terbatas dengan aktivitas kita menyanyi di gereja. Tetapi pujian dan penyembahan adalah keseluruhan hidup kita dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Ya, Roma pasal 11 ayat 36 katakan, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, bahwa hidup kita adalah dari Dia, hanya karena anugerah Dia. Hanya karena anugerah Tuhan saja kita bisa hidup. Kita persembahkan kepada Dia, kita berikan kepada Dia apapun yang kita miliki. Ya, karena kita sudah menerima pengampunan dosa, harusnya kita yang mati, harusnya kita binasa. Tetapi karena Yesus naik ke atas kayu salib, sehingga persekutuan dengan Allah tetap dapat kita nikmati. Ya, hari ini di tengah dunia dan nanti sampai kepada kekekalan juga. Ya, kita dapat bersekutu dengan Allah. Dan biarlah segala kemuliaan boleh selalu kita sampaikan dalam segenap aspek kehidupan kita. Jadi mulai dari waktu demi waktu yang kita lakukan, semuanya itu adalah bentuk, semuanya itu adalah waktu bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Memang mungkin terkesan seperti berlebihan, tapi memang begitu adanya saudara. Ya, bayangkan, mungkin kita sedang memasak, ya itu adalah bentuk pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin kita sedang mengendarai sepeda motor, kita mengendarai mobil dan sebagainya. Saudara, ketika kita mengendarai dengan baik, ketika kita berkendara dengan sopan, dengan teratur, mematuhi peraturan demi peraturan, tanpa kita sadari, kita sedang menghormati Allah dan kita juga sedang memberikan kemuliaan kepada Dia. Jadi hidup kita inilah penyembahan itu. Hidup kita inilah yang dibawa
untuk memuji dan menyembah. Dan harapan saya supaya Antiokers semua dimanapun kita berada, bahkan mungkin siapapun yang sanggup terjangkau oleh siaran ini, ya kita boleh hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Kita boleh hidup semakin sesuai seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, kita dapat hidup sesuai untuk dapat menjadi berkat, menjadi terang bagi sesama, karena itu juga merupakan bentuk tanggung jawab kita. Dan melalui kegiatan ini atau melalui program ini, ya kita juga mungkin bentuknya seperti ini, tapi inilah bagi saya inilah bentuk pujian dan penyembahan. Ya, karena dari meja ini, karena dari acara ini, begitu banyak kemuliaan bagi nama Tuhan yang keluar disampaikan. Ya, kesaksiankah atau mungkin keberhasilan yang sudah diraih, atau mungkin ya hal-hal yang sudah disampaikan melalui program Antioquia Creative Talks ini, semuanya merupakan bentuk kemuliaan kepada Allah. Jadi siapapun kita yang melakukan aktivitas ini, yang melakukan aktivitas kehidupan kita, ingat bahwa kita semua sedang memuliakan nama Tuhan. Jadi gunakan waktu-waktu ini dengan baik, gunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk semakin berjalan sesuai seturut kehendak Tuhan, selaras dengan kerinduannya, dan kita boleh sampai kepada rencana Tuhan yang sempurna. Seperti itu Sakti. Baik, kita tutup dengan doa. Kita bersyukur buat siaran ini semakin memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Antioquers, kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat acara yang sudah Tuhan luaskan dan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, banyak hal sudah kami lihat, banyak hal sudah kami dengar, banyak hal juga sudah kami pelajari. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kemurahan-Mu begitu besar, begitu ajaib dan begitu heran. Engkau yang mau bersekutu dengan kami manusia sebagai makhluk ciptaan-Mu. Bahkan ketika kami manusia jatuh ke dalam dosa, Engkau pun tetap membuka pintu anugerah, pintu rahmat-Mu. Bahkan pada masanya Engkau memberikan anugerah yang begitu besar melalui Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, yang mati bagi penebusan dosa kami, dan bangkit hidup untuk selama-lamanya untuk memberikan kebenaran di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, begitu besarnya kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan bagi dalam kehidupan setiap kami. Baik kami Tuhan yang ada di depan layar ini, maupun kami semua yang menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus, kami semua hidup dalam kemurahan-Mu. Biarlah kami Tuhan hidup secara benar dan tidak menyia-nyiakan kasih anugerah-Mu yang besar itu. Kami boleh hidup mengabdi, menyembah, memuji. Kami boleh hidup dan membawa hidup kami sebagai sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, kudus dan mulia. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami semua. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, pemuda, orang dewasa sampai mereka yang lanjut usia. Biarlah kami boleh hidup semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami hidup menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami hidup dengan membawa tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang mulia. Sehingga Tuhan, Engkau berkenan atas kehidupan kami. Dan kami boleh selalu menjadi berkat atas sesama kami. Kami boleh hidup berdampingan dengan lingkungan kami. Kami boleh hidup dengan masyarakat secara rukun dan damai. Karena kesanalah berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Dan hamba-Mu berdoa buat seluruh kru, tim kreatif dari kiranya Tuhan, acara Antioquia Creative Talks ini. Tuhan terus berikan hikmat marifat dari Tuhan. Supaya acara ini boleh semakin berkembang dan boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Semakin kiranya Tuhan memberkati setiap sesama kami yang menyaksikannya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sadari begitu banyak kekurangan dan kelemahan kami. Tapi anugerah-Mu yang besar menutupi segala kelemahan kami, dosa dan pelanggaran kami.
Engkau tutupi dengan anugerah-Mu yang besar, sehingga kami hidup selalu dalam kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar dari setiap kami Tuhan akan beristirahat sepanjang malam ini. Kami menutup hari ini dengan penuh sukacita, karena kami dibekali dengan sesuatu yang baru yang berasal dari kebenaran firman-Mu. Kami diberkati melalui acara ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sekaligus juga kami berdoa untuk seluruh program rencana kegiatan ibadah kami secara online sepanjang minggu ini. Bahkan ibadah raya kami juga kami doakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Berkati seluruh kru yang ada. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Berkati mereka dengan hikmat marifat dari Tuhan. Kekompakan dan kesatuan dalam tim ini. Supaya acara-acara mereka boleh terus dilangsungkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Jemaat atau Antiochers yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kegiatan dan aktivitasmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, dan selalu menyertai kita malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Yudi untuk obrolan kita pada malam hari ini. Kita percaya apapun yang kita lakukan di sini pasti akan memberikan dampak, dan salah satunya kita belajar banyak dari apapun yang kita obrolin. Terima kasih Kak. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Ya Antiochers, kita sudah banyak banget dengerin yang hari ini apapun yang kita obrolin. Tapi kalau misalnya saya bisa garis bawahin ya, topik kita pada hari ini adalah jangan cuman hidup kita untuk menyembah, tapi lebih besar dari itu ya adalah membuat hidup kita menjadi penyembahan. Thank you buat Antiochers yang udah dengerin program ini. Kalau misalnya ada usul narasumber atau hal-hal lain yang ingin ditambahkan, boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa juga like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe ataupun klik lonceng yang ada di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan program-program dari YouTube channel dari GPDI Antioquia Tebet. Dan thank you juga buat kru pada hari ini. Ada Audrey di produser, ada Vesa di audio, ada Adam juga di video, dan juga pasti tim sukses kita ada Jojo dan juga Kak Eru. Dan juga sepanjang minggu ini program-program kita adalah ibadah streaming, doa streaming, hadir setiap Kamis pukul 6:30 malam di YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan juga pastinya jangan lupa juga ada renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia ataupun Facebook kita di GPDI Antioquia Tebet. Dan jangan lupa juga ibadah raya minggu kita, karena masih suasana PSBB masih terus berlanjut. Nanti info selanjutnya silahkan ikuti saja dari Bapak Gembala melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Dan juga pastinya program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Zakti Akuni signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.